Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisnaini Fadira. Saya dari kelas 10 AKL 4, nomor absen 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, di mana unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada harta atau aktiva, yang B ada utang atau kewajiban, yang C ada modal, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Yang A, harta atau aktiva. Harta atau aktiva adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik berwujud atau tidak berwujud, dan dinilai dengan uang yang digunakan untuk operasi perusahaan, di mana harta ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada harta lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang. Yang pertama, harta lancar adalah semua harta yang diharapkan untuk dicairkan atau diungkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Harta lancar perusahaan antara lain kas, surat berharga, piutang dagang, pelengkap, dan persediaan barang dagang. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penambahan modal terhadap perusahaan lain dalam jangka panjang. Selain untuk memperoleh laba, investasi ini juga untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua ada utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban adalah suatu jumlah yang harus dilunasi atau dibayar perusahaan kepada pihak perusahaan lain. Macam-macam utang. Yang pertama ada utang lancar, yang kedua ada utang jangka panjang, yang ketiga ada utang lain-lain. Yang pertama, utang lancar adalah utang yang dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Adapun utang lancar antara lain utang dagang, utang wesel, utang pendapatan, dan utang beban. Yang kedua ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Adapun utang jangka panjang antara lain utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi. 3. Utang lain-lain. Utang lain-lain adalah utang yang tidak termasuk utang jangka panjang dan utang jangka pendek. C. Modal. Modal adalah hak pemilikan atas harta perusahaan, merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan utang. Yang D ada pendapatan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal dalam berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa dan penjualan barang yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh laba. Yaitu beban. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah diperoleh pendapatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.